terima kasih saudara. Kita lanjutkan perbincangan kita dalam Sapa Redaksi on Location. Nah, Pak Edi, kita lanjutkan ya Pak. Ini kan mulai 1 September sudah mulai dilaksanakan sensus penduduk yang tahun 2020 ini. Nah, mungkin sedikit sebelum kita ke teknis nanti Pak. Tadi kan dinyatakan sedikit ada perbedaan dengan mungkin 10 tahun yang lalu bahwa cara mengkolek data bahwa kita ini lari masuknya kemana Pak? Ke keluarga, ke kakak, atau ininya apa yang agak berbeda itu? Sedikit dijelaskan Pak. Nanti ujungnya akan mendatangi tempat tinggal penduduk. Oke. Tetapi karena ada kebutuhan untuk memadukan data KTP elektronik, maka petugas kami sebelum sampai mengunjungi ke rumah tempat tinggal penduduk, terlebih dahulu berkoordinasi dengan ketua lingkungan kepala Banjar di sana, Pak Dusun. Banjar itu yang secara teknis kami menyebutnya sebagai ketua atau pengurus SLS. SLS itu Satuan Lingkungan Setempat. Ini kan nasional ya. Di Bali namanya Banjar. Di Surabaya namanya RT RW. Betul. Di Sumatera namanya Jorong dan sebagainya. Sebutan teknisnya namanya SLS. Bali. Karena para kelian Banjar ketua SLS itu diyakini mempunyai catatan tentang kependudukan di wilayahnya yang lebih nyambung dengan data KTP elektronik, maka petugas yang kami turunkan itu pertama berkoordinasi untuk mencocokkan catatan. Petugas kami juga datang dengan membawa catatan kependudukan yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri. Nah, dengan catatan itu dia turun di wilayah tugasnya, terlebih dahulu dia mengunjungi kalian Banjar atau ketua SLS-nya untuk mencocokkan dengan catatan yang dimiliki. Jadi di sana ada nama Adi Nugroho, itu terus dicek di kalian Banjar. Oh enggak, Adi Nugroho sudah pindah ke Denpasar. Yang ini diberi tanda sedemikian rupa. Termasuk juga di luar catatan ini kalian Banjar punya tidak penduduk yang baru yang belum tercatat. Ada Pak ini dan sebagainya. Bahkan setelah itu baru petugas kami nanti mengunjungi setiap nama yang sudah dikonfirmasi itu di tempat tinggalnya masing. Baik. Nah, ini kan ada pertanyaan juga. Kemudian misalnya bagi pendatang, Pak, kan Bali sangat banyak dengan pendatang Pak. Bisa jadi dia tidak terdaftar, boleh dalam tanda kutip mungkin ada beberapa yang tidak Banjar. Nah ini apakah mereka juga akan kita tanyakan atau pas? Semua. Jadi pertama tadi yang sudah dibawa dalam catatannya petugas dicocokkan dengan catatannya kalian Banjar atau ketua SLS. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Yang tidak cocok itu mungkin sudah keluar dari wilayah itu mungkin katakan dicoret. Tidak cocok karena ada yang baru yang belum tercatat di catatannya petugas tapi sudah ada di wilayah itu. Kemudian ditambahkan. Ada juga mungkin yang meninggal, ada kelahiran baru. Dan ada juga yang di sini tidak ada, nanti ketemunya di lapangan. Pada saat ke lapangan terutama men-trace penduduk yang dalam catatan yang sudah konform tadi. Terus kemudian juga sambil melihat sudah belum semua bangunan yang diduga menjadi tempat tinggal ini sudah dicatat belum? Ada bangunan ini kok belum terlewati. Ternyata misalnya ada orangnya di sini dicatat, kalian Banjar. Baik. Nah, Pak, berapa personil yang akan diterjunkan nih Pak? Kan ini Bali lumayan luas ya? Tidak salah 2.800 ya. Petugas? Ini yang akan turun langsung sampai ke tempat tinggal penduduk. Nah ini bagaimana supaya masyarakat tahu bahwa ini betul-betul adalah petugas BPS yang resmi, yang ini gimana nih Pak? Disampaikan. Prinsipnya petugas kami dibekali dengan surat tugas dan tanda petugas. Sekalipun juga disertai dengan topi dan tropi.
Tetapi saya khawatir topi dan rompi itu dalam sebulan mungkin perlu dicuci dan mungkin tidak setiap hari dia mengenakan topi dan rompi, tapi sekurangnya name tag gitu ya, name tag itu dia punya dan surat tugas. Baik. Jadi kalau ada yang ragu-ragu bisa dicek name tag-nya, bisa dicek surat tugasnya, bahkan pada name tag-nya itu ada barcode barcode yang data diri. Iya, yang mengandung informasi yang bisa di-scan yang nanti akan merefer kepada basis data petugas secara nasional, dan kalau barcode-nya tidak ke sana ya barangkali dia bukan petugas migran. Nah, di luar itu juga tidak hanya dia tidak hanya mengecek keabsahan petugas, kami juga berharap kepada masyarakat Bali meluangkan waktu untuk ikut peduli dalam melihat, mengawal pelaksanaan sensus di wilayahnya masing-masing. Baik. Barangkali caranya coba deh tanya kepada Kelian Banjar, masing-masing kan tahu ya, sudah belum sensusnya di sini, sudah belum petugasnya datang ke sini, sudah. Terus kalau sudah, apa yang bisa saya bantu, misalnya syukur-syukur kalau bisa begitu. Baik, karena kembali sensus ini kepentingan bangsa termasuk kita semua, dan sensus yang sekarang ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya, sehingga kami pun tidak punya pengalaman. Pada waktu kami melatih petugas pun, di antara yang kami ajarkan itu adalah sesuatu yang berdasarkan hanya kira-kira, bukan pengalaman yang mungkin di lapangan situasinya tidak sudah berbeda dengan apa yang kami bekalkan, dan bantuan masyarakat akan sangat kami hargai. Salah satu yang juga kami harapkan adalah sensus menuntut tidak satu penduduk pun tertinggal. Kalau ada masyarakat yang merasa saya belum disensus ini, tolong jangan diam saja. Jangan juga nunggu setelah Septembernya lewat. Jangan abai, jangan abai ya Pak ya. Iya. Itu kemana dia Pak? Kepada Kelian Banjar. Oh, Kelian Banjar, oke. Karena petugas kami pasti akan berhubungan dengan Kelian Banjar, dan kalau toh misalnya sudah lewat tapi belum Septembernya belum habis, Kelian Banjar akan bisa mengontak petugas kami lagi untuk. Baik. Ini 1 bulan ya Pak Adi ya? Iya. Sampai 1 September sampai dengan 30 September. Baik. Nah, mungkin di terakhir Pak Adi, apa mungkin kita review lagi apa yang ingin disampaikan sekali lagi kepada masyarakat supaya sukses penduduk 2020 minimal di kota untuk Bali bisa sukses, bisa sesuai dengan yang diharapkan, tidak ada kendala. Bagaimana? Silakan Pak Adi. Mohon masyarakat Bali berkenan membantu, menolong petugas dari berbagai kesulitan, karena di lapangan apalagi dalam situasi pandemi semacam ini, mungkin situasi satu wilayah dengan wilayah lain berbeda, sementara pemahaman petugas melalui pembekalan yang standar itu sama, sehingga bantuan, berbagai macam bentuk bantuan kami berharap bisa disampaikan kepada petugas melalui dalam pelaksanaan ini, supaya pelaksanaan bisa berlangsung dengan lancar dan tidak menimbulkan gangguan yang terlalu banyak kepada siapapun. Salah satu prinsip yang ingin saya ulangi adalah sensus menuntut untuk tidak meninggalkan satu orang penduduk pun, dan karenanya Bapak Ibu sekalian masyarakat Bali yang merasa belum disensus, mohon jangan diam saja. Sebelum berakhirnya September, segera menyampaikan kepada Kelian Banjar, kepala dusun, kepala lingkungan masing-masing, supaya sampai dengan 30 September semuanya bisa dikawal, di-cover, sehingga sensus penduduk bisa mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Amin. Astungkare. Mudah-mudahan lancar Pak. Yang pasti petugas melakukan pendataan juga mengikuti protokol kesehatan gitu Pak, karena masa pandemi ini. Ini yang penting ya. Baik. Terima kasih Pak Adi Nugroho, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, atas waktunya bersama dengan Kompas TV. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat informasi ini bermanfaat bagi masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Adi Nugroho. Salam sehat dari kami.
Baik saudara, demikian tadi dialog sapa redaksi on location kita pada kali ini. Kita berharap mudah-mudahan sensus penduduk tahun 2020 yang sudah berjalan selama nanti mulai dari 1 September sampai dengan nanti tanggal 30 September dapat berjalan dengan baik, hasil yang diharapkan sesuai dengan capaian yang hendak dicapai, dan paling penting adalah keterlibatan aktif dari masyarakat juga, keterbukaan juga dari masyarakat untuk membantu para petugas-petugas dalam hal mendata, supaya data-data ini nantinya memang bermanfaat bagi pemerintah atau bagi siapapun yang akan menggunakan ini untuk kemajuan masyarakat, untuk perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa lagi nanti dalam Sapa Redaksi on Location untuk tema-tema yang selanjutnya. Terima kasih.